kalau nggak salah ini ya, karena bukan materi apa ini, bukan spesialis saya bidang ini, di Candi Sukuh itu ada digambarkan di situ entitas-entitas astral itu dipahatkan ada. Itu berarti kan kepercayaan ini sudah lama, sudah ada, dipercayai gitu. Kenapa kalau bilang tidak percaya itu hak masing-masing. Dan kita lebih meyakini hukum adat seperti itu, walaupun hukum adat ini sifatnya adalah tidak tertulis tapi sangat mengikat. Orang takut dengan itu. Dan perlu diketahui bahwa kalau kita ngomong tentang candi, itu kan bangunan sakral, suci. Ya semua kan boleh masuk situ seperti sarang, jadi bangunan wisata untuk foto-foto kan ya. Itu tuh nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Opsan, obrolan santai. Santai. Santai Om. Minum dulu. Nah ini kita nyantai malam-malam bahas apa ini Mas Ami? Betul Om, jadi pembahasan kali ini yang mungkin teman-teman juga pada asik Om ternyata gitu ngedengerinnya, kayak hal-hal viral, terus pembahasan-pembahasan yang basic tentang makhluk halus, terus tentang semacam kayak hal-hal yang menyangkut supranatural dan spiritual juga Om. Gitu. Nah, ini dari teman-teman semua nih, ada kabar nih Om. Nah, Opsan itu tayang 2 kali dalam seminggu, ya Om ya. Setiap hari Senin itu buat membership, khusus early access. Early access membership. Terus hari Selasa itu buat publiknya. Yang ininya umumnya kan udah tayang untuk umum. Nah, yang baru itu ada di hari Sabtu Om. Ini balik lagi sebenarnya. Dulu pernah tayang Sabtu. Pernah ya? Iya. Pernah ya? Nah, sekarang jadi seminggu 2 kali, berarti Sabtu malam atau malam Minggu sama Selasa malam. Nah, sekarang ada nih teman-teman hari Sabtu, yaitu akan membahas kepercayaan Jawa yang berkaitan dengan klinik, spiritual, supernatural, juga kisah mistis viral. Yang sedang lagi ini ya, highlight-nya mungkin. Betul, yang lagi rame di dunia maya. Nah, teman-teman juga tuh bisa tuh ngasih tahu tuh di komen-komen ya. Di komen nih ada kasus ini gitu. Nah, itu bakalan kita usahakan bahas. Nah, Om, untuk hari ini itu juga sebenarnya yang masih jadi banyak pertanyaan di teman-teman semua sih. Di kolom komentar juga sering ditanya. Terus kayak ada yang mungkin baru mengikuti KTJ atau bahkan juga ada yang baru tertarik nih untuk mengetahui garis besar apa sih makhluk halus, jin, dan sebagainya. Itu yang pertama Om. Nah, nanti pembahasan yang kedua ini lebih mengerucut lagi nih Om. Lebih mengerucut. Nah, ini kita bakalan bahas tentang makhluk astral atau biasa disebut kodam. Nah, ini juga sering kan ya, dulu sempat ramai juga nanya tentang membahas tentang coba dong bacain cek kodam. Nah, itu. Nah, ini kita bakalan bahas nih Om. Apa sih sebenarnya kodam itu gitu loh. Mana sih Om? Jadi teman-teman nih harus tonton. Ini kodamnya kodam jin, bukan kodam militer. Betul. Ya. Yang kita bahas ini. Beda itu Om ya. Beda ya. Karena bukan spesialis kita itu. Nah, kita bakalan mulai nih Om dari yang pertama nih Om. Ya kan? Sebenarnya kalau di Jawa sendiri itu asal mula ada kepercayaan tentang makhluk astral itu gimana sih Om? Iya. Kalau melihat itu memang temporalnya lama ya Mas. Itu membahas tentang entitas astral. Memang kan kalau kita ngomong tentang kepercayaan itu kan macam-macam ya, leluhur, bahkan sebelum kita sebut agama-agama yang sekarang masuk itu ada kepercayaan ke situ gitu. Ada pemujaan-pemujaan di situ. Salah satunya bisa kita ketemui bekas-bekasnya Mas. Seperti situs-situs peninggalan situs-situs yang ditemukan gitu. Misalkan ada punden berunda, ada situs-situs untuk pemujaan di situ. Tentu dengan kepercayaan tinggi pada waktu itu ya. Salah satunya misal ada beberapa tempat di pinggiran lereng gunung misalkan, karena sistemnya radial. Ketika agama-agama masuk, memang dulu sudah ada pengingat kepercayaan atau agama asli sebenarnya. Ini berkembang gitu sampai hari ini, karena
kepercayaan ini atau sesuatu hal itu kan berkaitan dengan gaib itu, jangan kita terjemahkan gaib itu kemudian hantu, jin, atau setan, makhluk astral, bukan. Gaib itu sesuatu hal yang tidak nampak tetapi bisa dirasakan. Nah, agama sendiri itu kan seperti itu modelnya. Tuhan lah kita gitu. Gitu. Nah, ini sebenarnya sudah temponya udah lama Mas, sudah panjang. Jauh banget ya. Jauh gitu. Bahkan kalau kita lihat secara literatur di serat-serat ya, itu juga dilukiskan di situ, dituliskan, nggak hanya dilukiskan, dituliskan. Makhluk-makhluk astral bahkan yang hari ini sudah tidak ketemui atau punah. Bisa punah Om? Iya, mungkin juga gini, kalau bisa kita terjemahkan secara budaya bahwa adanya makhluk gaib itu adalah produk budaya setempat, gitu. Boleh dibilang gitu ya. Kemudian misal kita lihat di Asia Tenggara, mungkin ada kesamaan, kita sebut ada pocong, mungkin di Indonesia, Malaysia, atau Thailand ada, dan juga mungkin kuyang, ada juga kuntilanak tuh ada Mas. Tapi apakah di Jepang ataupun di negara lain ada? Ada sebenarnya. Cuman penggambaran atau namanya itu berbeda dengan kita. Misalkan di Jepang kan ada kuntilanak yang dia ada gininya itu loh Mas. Oh iya, ada segitiganya sini Om ya. Kalau mungkin di Eropa ada juga tapi yang pakaiannya agak rendah-rendah gitu. Sebenarnya sama gitu, tapi produk budaya menciptakan itu seperti itu gitu. Dari setempat. Nah, ini berarti jika misal kita lihat di relief candi itu terkadang ada Mas. Ada termasuk kalau nggak salah ini ya, karena bukan materi ini bukan spesialis saya bidang ini, di Candi Sukuh itu ada digambarkan di situ entitas-entitas astral itu dipahatkan ada. Itu berarti kan kepercayaan ini sudah lama, sudah ada, dipercayai gitu. Kenapa kalau bilang tidak percaya itu hak masing-masing. Tapi karena gaib ini sifatnya sangat-sangat subjektif, jadi apa yang dilihat satu orang dengan orang lain tentunya berbeda, karena bukan eksak. Gitu. Jadi boleh percaya boleh tidak itu bebas, karena maaf kata mempercayai hal gaib itu kan tidak bisa kita samakan dengan yang lain. Berkata di dalam tubuh kita ini yang gaib gampang lah Mas, organ tubuh kita. Apakah pernah Mas kita lihat jantung kita bagaimana, hati kita, usus otak kita, tapi kok ada gitu. Nah kayak gitu modelnya. Itu kita tidak bisa menjelaskan ini hati saya warnanya merah, itu nggak bisa gitu. Gitu. Jadi terlihat mata ini Om ya secara langsung lahir, iya, jadi nggak bisa kan menimbulkan perdebatan gitu. Tapi tentunya kalau kita bangsa kita dari dulu, bahkan bangsa yang dikatakan maju, itu kalau dipercaya pasti ada, cuma kan tidak semua disampaikan gitu. Jadi emang tergantung keyakinan masing-masing pada Om ya? Iya. Kan? Nah ini nyambung nih Om tentang keyakinan nih, apakah itu ada pengaruhnya Om dari kepercayaan animisme zaman dulu gitu loh, yang ada di nenek moyang kita? Iya, sebenarnya itu ada, itu Mas. Tapi sejatinya memang disebutkan bahwa ada animisme, dinamisme gitu ya, tetapi kan kita telaah lebih dalam, leluhur kita tentu punya kepercayaan yang lebih luhur lagi. Ataupun agama yang lebih luhur lagi tentunya ada. Itu salah satunya kejawen, kalau kita sebut ada kapitayan, udah gitu. Iya, jadi memang ini Om ya tergantung dari tadi kan dari serat ya, ada serat dari cerita-cerita yang turun temurun ya kan Om. Dan itu lampau banget ternyata. Untungnya ada yang terdokumentasikan melalui relief tadi, terus melalui tulisan-tulisan. Kemarin aku juga sempat baca serat centini Om. Iya. Yang isinya tuh kayak ya walaupun bukan hanya sekedar gambar, tapi di situ pun ada ilmu-ilmu sihir zaman dulu. Gitu, Iya, dan ini memang sesuatu hal secara akademik nih ya Mas ya, sesuatu hal yang sangat menarik untuk dikaji gitu. Saya sempat omong-omong nih, misal ada kesempatan untuk lanjut S3, itu apakah saya ngambil tentang melanjutkan penelitian saya sekarang atau saya lintas lagi Mas, kalau dari ilmu sejarah kemudian ke antropologi budaya. Di situ memang ada beberapa yang menarik untuk diberikan ke saya topik-topiknya. Salah satunya misal menulis tentang sihir Jawa gitu ya, entitas-entitas astral gitu. Yang di Jawa ada tentang pulung gantung, tentang sihir apa, dan saya sempat menghubungi beberapa rekan saya yang paham tentang hal itu tertulis di serat tentang sihir tanah Jawa itu di serat-serat itu, dan itu kan bisa diangkat untuk disertasi berkaitan dengan fenomena-fenomena seperti itu
gitu. Menarik ya ternyata. Itu karena ada mas, catatannya itu ada iya. disebutnya bukan santet tapi sihir. Sihir Jawa atau tanah Jawa gitu. Yang itu harus bentuknya lontar itu gitu. Bentuk lontar. Atau nggak ditulisin di kulit gitu Om ya, iya, bentuknya ya. Bentuk itu, iya. Wah, tapi Om, masyarakat zaman dulu gimana sih? Maksudnya ketika mereka mengetahui gitu tentang adanya makhluk astral, apakah mereka langsung percaya? Apakah ada perdebatan juga sampai sama seperti sekarang atau gimana Om? Iya, tentunya perdebatan selalu ada mas. Bahkan dalam menyikapi agama yang seagama aja kan perdebatan ada. Gitu, apalagi beda agama, apalagi ini sesuatu hal yang tidak bisa dinalar, tetapi ada. Gitu, itu tentunya ada, tapi saling menjatuhkannya pun ada gitu. Sehingga beberapa orang akhirnya mendokumentasikan itu, karena perlu diketahui bahwa bangsa kita ini bangsa yang suka mendokumentasikan dan mencatat sebenarnya. Sebenarnya Om ya? Iya, dan ada satu lagi yang berkaitan disebut dengan ilmu titen. Salah satu produk ilmu titen adalah weton. Itu misalkan gitu. Ada salah satunya itu, dan diyakini dan dipercayai gitu mas tentang hal itu. Bagi yang mempercayai kan gitu kan, kita tidak bisa memaksakan misalkan berkaitan dengan entitas astral, ya kita tidak bisa memaksakan orang untuk percaya. Tapi jangan kemudian orang yang tidak percaya memaksakannya sama. Karena semua orang ini kan abu-abu, semuanya beda-beda, nggak bisa sama. Ini perbedaan pendapat. Ya, kita punya pendapat ya itu dipegang ke kita sendiri. Tapi jangan kemudian ini kita minta yang lain untuk sama gitu. Nggak bisa seperti itu. Oke, jadi emang ini Om ya, maksudnya si orang-orang pada zaman dahulu ini tetap ya ada perdebatan di dalamnya untuk bisa menyikapi bahwa nih ada loh makhluk astral, ada loh di catatan ada gitu kan, terus ngebuka catatan-catatan lama. Tapi itu berkaitan dengan weton, ada nggak sih Om? Maksudnya hal itu dikaitkan dengan makhluk astral, apakah perhitungan itu juga ada yang dibisikkan oleh makhluk-makhluk tersebut atau gimana? Iya, kalau weton nggak ada mas. Weton itu benar-benar ilmu pasti sebenarnya, eksak. Karena ini tercipta ketika kita sebut berkaitan dengan ilmu statistika dan probabilitas. Itu tentang pengolahan data dan peluang apa yang akan terjadi kan begitu ya kasarannya. Dimana mungkin pada waktu itu leluhur kita mensurvei, misal lahiran Sabtu Kliwon nih, disurvei semua, misal dari 100 responden, ini apakah ditanyain di interview kejadiannya seperti ini, kemudian itu dihimpun menjadi satu himpunan yang kemudian apakah ini bisa ada probabilitasnya, apakah akan muncul peluang seperti yang serupa. Jadi banyak responden, sampel, nggak bisa mas, nggak ada yang bisikin nggak ada. Nggak ada. Pure itu hitung-hitungan secara matematis. Karena produk dari matematika itu kan bukan selamanya tentang angka, tapi logika, cara berpikir kritis. Jadi bagaimana kemudian terapan-terapan ini yang dipergunakan kan gitu mas. Misalkan ada orang kemudian tadi Sabtu Kliwon atau Selasa Kliwon ini nikah dengan Rabu Pahing, itu seperti ini, itu ada pada zaman dulu, datanya ini ada. Jadi emang ada sama kitabnya. Kayak astrologi ya, jadi Iya, nggak ada meramal. Kalau kita kemudian bilang meramal, melihat itu takabur. Tapi kalau kita memprediksi dengan segala kemungkinan atau peluang yang terjadi, itu sah-sah saja. Karena peluang loh, misalkan Indonesia berpeluang lolos itu, karena melihat yang kemarin-kemarin menang, tapi kemudian kok kalah, itu kan nggak bisa dia loh mas. Nah misalkan gini mas, sebelumnya kok kalah, maka orang kan memperprediksikan atau probabilitasnya akan kalah, tapi kemudian menang, nah itu nggak bisa. Jadi hanya memprediksi, memperkirakan berdasarkan kemarin yang pernah terjadi kan begitu. Gitu. Disebut weton tuh gampangannya gitu, ilmu titen. Jadi nggak ada kaitannya sama makhluk-makhluk astral Om ya? Bisikan atau petunjuk gimana mengarahkan? Itu bisa di logika. Kalau statistika dan probabilitas itu benar-benar hitungan, nggak ada bisikan-bisikan. Nah, bisikan dikerjain yang teliti paling gitu. Kan hitungannya sama ngerangkai itu kan. Iya, kadang juga kan ada banyak Om yang komen atau weton ini musyrik katanya begini karena itu juga ada petunjuk dari makhluk gaib dan lain-lain. Ya kita anggapnya orang yang belum paham mas, itu udah gampang. Betul, makanya ini dijelasin ya Om ya di sini ya, teman-teman harus nonton nih. Iya. Nah selain itu Om, kan kalau weton nggak ada keterkaitannya dengan makhluk astral. Nah kalau masyarakat Jawa nih ya, yang deket-deket aja masyarakat Jawa pada zaman dahulu, ada nggak sih Om kegiatan-kegiatan yang
menyangkut pautkan atau yang jadi si makhluk astral ini ikut sertakan atau terlibat dalam kegiatan masyarakat Jawa pada zaman dulu atau bahkan sampai sekarang? Iya, kalau kita bilang itu mengkaitkan pasti ada loh Mas, untuk beberapa yang mereka mungkin alirannya menyimpang atau memanfaatkan itu tidak menutup kemungkinan. Semuanya itu berpeluang ada. Itu nggak bisa clear, oh ini makhluk astral nggak dipergunakan, ya semuanya pasti ada lah. Gitu. Misalkan beberapa kegiatan-kegiatan yang pada awalnya itu adalah satu kegiatan yang luhur, yang budi luhur gitu ya. Kemudian ini disimpangkan tuh bisa dengan bantuan metafisik. Semisal kita ketahui, contohnya orang belajar ilmu kekebalan. Pada zaman lampau kan tujuannya untuk mempertahankan diri, untuk melawan penjajah misal. Tapi kemudian sekarang disimpangkan, menyimpang. Misalkan untuk tawuran, perampokan. Iya, nah orang-orang yang tentunya mempelajari ini tentu dengan lelaku spiritual yang sabar, tekun, dan berbahaya, serta harus mau menghadapi sesuatu hal yang susah. Nah, sekarang mungkin orang nggak mau melakukan tirakat yang seperti itu, akhirnya memilih suatu kegiatan yang dirasa lebih simpel, jalan pintas. Nah, inilah yang menggunakan entitas-entitas itu. Karena sejatinya manusia ini kan punya disebut tenaga dalam. Nggak ada kaitannya sama gaib, itu tenaga dalam. Di mana kita hanya aktivitas ini kurang dari 5% Mas, tenaga luar ini 95% adalah tenaga dalam. Nah, itu bagaimana itu diolah kan begitu, dengan seni pernapasan, ada gerakan-gerakan khusus atau melatih dengan tirakat-tirakat seperti puasa, ada yang adanya macam-macam untuk melatih itu. Tapi lahir dari diri kita. Nah, orang yang nggak mau melakukan itu akhirnya menggunakan aktivitas dengan makhluk astral itu untuk dilibatkan dalam hajatnya itu ada pasti. Contoh kayak ini Om ya, orang yang minta ke dukun untuk supaya kebal tadi, supaya apa. Jadi si orang ini tidak melakukan itu dengan kesadaran penuh gitu, maksudnya kesadaran penuh tuh dia kayak tadi mengolah pernapasan atau tirakat yang emang ke gunung sendiri atau terus ada entitas gaib yang mendatangi kayak gitu. Bukan kayak gitu berarti ya sekarang ya? Bukan. Oke. Jadi sebenarnya banyak hal ya Mas ya, gitu. Ya percaya nggak percaya sih, ada gitu. Kalau ritual atau upacara gitu, ada nggak Om? Yang melibatkan mereka? Ada di beberapa, misalkan ritual-ritual tertentu ya, melibatkan di sini ada yang positif ada yang negatif Mas. Misalkan sedekah bumi, tentunya sedekah bumi ini tidak dimaksudkan memberi entitas dimakan, tapi sedekah terhadap sesama makhluk ciptaan Tuhan. Kemudian beberapa ritual-ritual daerah ataupun yang ada di kebudayaan daerah tertentu, di situ kemudian ada kejadian kerasukan. Itu juga bisa secara positif, tapi kalau secara negatif banyak Mas kayak gitu. Entah itu sifatnya hiburan, sifatnya memang ritual untuk sesuatu hal, entah tujuannya apa, pasti ada. Jadi memang ada upacara adat yang memang itu turun temurun juga, dan itu sifatnya lebih ke saling berbagi sesama makhluk gitu Om ya? Iya. Dan ada juga yang emang ritual atau upacara yang dipakai buat hal-hal negatif. Iya, ada seperti itu. Mengerikan ternyata manusia-manusia ini. Ternyata itu dari dulu Om ya? Iya, sudah lampau itu Mas, bahkan dijelaskan juga di masa Rasul, Nabi kan juga sudah ada seperti itu. Yang mereka tukang-tukang sihir bekerja sama dengan makhluk astral, makhluk gaib untuk melakukan satu tujuan tertentu. Bentar Om, jadi nggak pure ini Om, maksudnya sihir Jawa pun ternyata ada turunannya dari luar juga, bawaan. Iya, pastilah Mas itu. Nah, sihir-sihir ini kemudian yang selalu kita kenal ada istilahnya santet, pelet, gendam, ada teluh, itu ya kayak gitu tuh Mas. Nah itu melibatkan makhluk astral. Melibatkan makhluk astral. Misalkan tujuannya untuk negatif. Misalkan ini dikirim oleh, kita sebut kurirnya, yang mengantarkan paketan santet itu Banaspati, misalkan gitu Mas. Bangun candi itu? Bangun candi enggak, itu legenda. Legenda ya? Itu legenda karena sebenarnya itu pola pikir apa ya, di luar dari batas logika manusia, justru diciptakan seperti itu. Bukan berarti bangsa kita kemudian bangsa yang rendah, bukan gitu, tapi terkadang mencari garis simpelnya. Daripada pusing mikirin ini gimana ngebangun, dibangun jin gitu karena ya? kan melihat bangunan besar ini bisa dibuat apa, orang dulu sakti, gini-gini, apa cuman bisa bangun semalam, ini yang kemudian
menjadi legenda cerita turun temurun Mas, yang belum tentu kebenarannya, dan celakanya cerita-cerita gitu diyakini gitu, diperkeruh ketika masuk kolonial karena tujuannya untuk memperkerdilkan pola pikirnya bangsa kita. Bangsa Eropa datang, jangan salah, negara maju itu sangat percaya kayak gitu. Jadi ketika saya ke luar negeri mengunjungi negara-negara maju, ya mereka memang nggak frontal kayak kita cerita, tapi masih dijunjung seperti itu. Jadi jangan disalahin kalau Indonesia ini tahun segini orang udah bikin roket apa, ya itu kan dasarnya kita bodoh, ya bodoh aja kan gitu. Kita harus belajar dan menyalahkan makhluk gaib kan gitu. Iya. Justru orang dengan tingkat kepercayaan seperti itu, religiusnya tinggi, justru lebih kan loh Mas, lebih berani loh, maksudnya lebih percaya loh. Itu jangan salah gitu, kayak Jepang, Eropa, Perancis atau mana itu. Malah itu udah nggak didebatin, maksudnya itu udah diterima sebagai keyakinannya masing-masing sih Om ya. Nggak terlalu ngurusin menurut saya. Gitu ya, kamu punya kepercayaanmu ya itu, kita punya kepercayaan kita ya ini. Gitu. Menghargai akhirnya. Iya, udah cuek sih menurut saya. Gitu. Oh, jadi pada akhirnya simpang siur tuh Om ya, untuk apa tadi masalah candi itu udah dijelasin juga sama Om Hao tuh bagaimana, kan masih ada aja tuh yang bilang candi ini dibangun. Iya, misalkan kalau candi diperdebatkan dibangun di Jin, kita punya buktinya Mas. Di situ ada serat, ada kemudian prasasti itu yang paling membuktikan. Dibangun tahun kapan, selesai tahun berapa, dibangun oleh siapa, tahunnya, berorganisasi waktunya kapan, itu kan ada semua. Nggak bisa dibantah. Mungkin begini, kalau waktu itu kemudian beberapa orang ini memiliki satu kewaskitauan, kemudian mereka memiliki satu energi luar ya, tenaga dalam yang bisa dikeluarkan, itu mungkin saja. Karena kan candi itu masterpiece, bangunan hikmat. Presisi banget. Iya, itu mungkin pola pikirnya dan tenaganya spiritual mungkin iya gitu. Tapi kalau dibantu ya saya nggak bisa bilang gitu ya, karena ada catatannya. Kita lihat paling bukti paling dekat adalah misal ada prasasti di situ yang menyatakan ini apa maklumat yang dikeluarkan kan prasasti, berarti kan itu misalkan. Tapi mungkin nggak sih Om? Nah tadi kan Om ngomong tenaga dalam. Misalkan si seseorang itu si kuli lah ya kasarnya teman-teman. Kulinya itu dirasuki oleh kodam atau makhluk astral sehingga dia punya kekuatan super. Jadi bisa kerja yang seharusnya manusia cuma 8 jam sehari, dia bisa 15 jam sehari Om. Bisa nggak Om kayak gitu Om? Kemungkinan bisa, kemungkinan ya. Tapi bagaimana untuk kita menemukan secara empiris harus ada catatan Mas. Tapi itu tidak masif ya, tidak menjadi bukti mayor ya, hanya minor saja. Jadi ada kemungkinan juga. Ada kemungkinan. Ya tadi saya sebutkan bahwa seseorang memiliki kawaskitauan atau memiliki satu kemampuan supranatural atau mungkin bisa. Ya apalagi itu kan tempat ibadah juga Om ya. Iya pasti sakral kan. Harus sakral, harus ada syarat dan macam-macam. Iya, dan perlu diketahui bahwa kalau kita ngomong tentang candi itu kan bangunan sakral, suci. Semua orang boleh masuk situ seperti sarang, jadi bangunan wisata untuk foto-foto kan ya. Itu nggak boleh Mas. Nggak boleh Om sebenarnya. Pada waktu itu memang dikhususkan karena ada zona-zona dari zona 3, zona 2, zona inti sampai zona 1 gitu. Tidak seperti sekarang semua bebas masuk, dulu nggak boleh seperti itu. Padahal itu tempat ibadah sebenarnya Om. Iya, itu tempat pemujaan atau persembahan gitu. Tapi jika tempat-tempat ibadah terbengkalai seperti itu, bukan terbengkalai sih, maksudnya udah tidak digunakan sebagai tempat ibadah, mungkin kan ada beberapa tempat seperti candi dan lain-lainnya, itu ada makhluk astral nggak Om di sekitar situ Om mungkin? Kalau itu pasti ada Mas, diyakini, apalagi bangunan-bangunan suci kita sebut ya, pasti ada penjagaan secara metafisik pasti ada. Gitu. Ini yang mau aku tanyain selanjutnya teman-teman. Ada nggak sih Om kategori dari makhluk-makhluk astral itu? Apakah pocong itu khusus di pohon pisang, kuntilanak itu khusus di atas pohon, tuyul itu khusus di kendi-kendi dan lain-lain, itu ada nggak sih Om? Maksudnya dari zaman dulu gitu, ada nggak sih pengkategorian seperti itu? Kalau kita sebut ada sih Mas, itu juga disebutkan di beberapa. Kalau kita ngomong tentang zaman lampau, di prasasti atau di relief ada. Jadi tentang beberapa makhluk buruk rupa gitu yang digambarkan di paling bawah, kemudian di alam-alam berikutnya itu ada beberapa yang mereka nampak berterbangan, itu ada kategorinya. Jadi kan ada alam bawah, alam tengah, sama alam atas. Kategori, zaman dulu itu kategorinya digituin Om ya? Iya. Bawah itu buruk rupa, tengah itu mungkin humanoid kali ya? Iya, humanoid, mungkin sedang, atau atas alam
alam kayangan. Alam kayangan. Kalau sekarang mungkin bisa saya sebutkan bahwa lapisan itu kan ada bawah tanah, atas tanah, dan atas langit. Itu kan seperti kalau di pembagian badan candi sendiri kan juga ada yang seperti itu, Mas. Burloka, Swarloka, Swargaloka, itu kan ada pembagiannya. Bisa kita lihatnya di situ. Begitu pula dengan makhluk astral. Iya. Ada yang di bawah tanah, ada yang di humanoid, ada yang di atas. Nah, yang sering kita temukan tuh yang di atas tanah, yang humanoid. Kenapa wujudnya seperti manusia, apapun itu. Kebanyakan. Yang interaksi dengan kita kan. Jadi yang separuh-separuh. Alam bawah tidak, alam atas tidak, kan gitu. Dia masih terikat dengan hawa manusia. Jadi yang kita temukan itu perwujudan dari yang ada di alam manusia ini, kayak pocong, kayak kuntilanak. Semua bentuknya humanoid, Mas. Boleh kita bilang mau siluman separuh apa juga kan tetap humanoid semua. Iya. Nah itu tuh Om, zaman dulu tuh udah ada belum sih makhluk-makhluk seperti itu tuh, maksudnya kayak pocongan, kuntilanak, woe gombel itu udah ada belum? Iya. Kalau tentang pocong, kalau untuk masa klasik saya belum pernah menemukannya, Mas. Tapi kalau kuntilanak, genderuwo itu ada, buto hijau apa gitu kan, digambarkan entitas yang tinggi, mereka ada di pohon, berkulit berbulu, mata besar, kemudian ada yang bergelantungan di pohon-pohon, mungkin disebutnya kuntilanak kalau zaman sekarang itu ada. Atau hantu sungai atau apa itu. Nah, hantu sungai nih Om, pas banget. Nih, jadi kan zaman dulu tuh kan nggak semua kayak komplek-komplek kayak gini udah jadi Om ya. Ada apartemen dan lain-lain. Itu kan makhluk astral bisa, ya teman-teman juga tahu, tinggalnya kan di tempat-tempat kayak hutan, sungai, seperti itu. Dan masyarakat zaman dulu kan percaya adanya makhluk astral tersebut. Nah itu ada nggak sih Om bentrok atau komunikasinya seperti apa masyarakat zaman dulu, bahkan sampai sekarang itu komunikasi sama mereka untuk tinggal di situ? Apakah kita harus berteman? Apakah si setan ini diusir atau manusia ini yang diusir? Itu gimana Om? Iya, itu sebenarnya ada, Mas. Kita sebut konflik ya. Itu pasti ada konflik, bagaimana mereka hasil panennya diganggu, ternaknya diganggu, anaknya mungkin nangis saja diganggu, atau mereka menempati rumah yang mau baru, entitas ini bagaimana tidak mau diusir, tuh ada tetap perdebatan. Bahkan penculikan anak misal ya, kita ketahui ada wewe, ada genderuwo, itu ada. Raksasa diwujudkan raksasa yang menggembol anak kecil dua di balik pohon, itu ada, Mas. Nah, cerita-cerita ini kalau kita ngomong tentang masa klasik ya, bahkan di era kolonial itu juga ada. Itu bahkan seorang residen Belanda yang menuliskan catatan, mereka kalau malam mendengar suara perempuan tertawa di atas pohon, itu ada Mas yang dituliskan di situ. Orang Belanda loh menuliskan itu tentang hantu-hantu di di kolonial itu, di tanah koloni itu ada. Oh, dan itu menjadi urban legend ya? Iya. Jadi mitos-mitos kayak gitu. Mereka tulis itu, bagaimana, termasuk disebutkan bahwa perjalanan kereta api pada waktu itu tidak malam hari. Dia harus stay dulu di suatu stasiun. Kenapa? Karena masinis waktu itu masih meyakini gangguan-gangguan tidak hanya dari begal, alam yang ekstrim, dan juga gangguan-gangguan mistis selama perjalanan. Ada catatan itu? Ada, iya. Seorang masinis yang menuliskan itu, karena kebanyakan masinis itu kan pekerja-pekerja bumi putra. Ya, mereka mempercayai mitos-mitos itu lewat di mana gitu. Jadi kereta api sebelum abad ke-20 beberapa itu harus istirahat dulu Mas ketika menjelang gelap. Tidak melanjutkan perjalanan ketika malam, hari berikutnya baru melanjutkan perjalanan. Wah, gitu. Seru banget, merinding. Ini secara sejarah loh ya, literatur loh. Gitu. Wah, ternyata ini Om ya, maksudnya kalau dilihat berarti zaman dulu itu bahkan lebih ekstrim gangguannya ya. Iya. Coba karena orang masih memegang teguh itu. Mitos ataupun cerita-cerita mistis itu diyakini dan tidak dilanggar, dalam artian bukan takut, tetapi masih ada pakem-pakem budaya. Oke. Gitu. Nah kalau zaman sekarang ya Om ya, kayak mitos atau urban legend kayak gitu tuh ada nggak sih Om yang masih dipakai gitu? Iya masih Mas, masih ada beberapa.
Salah satunya yang kita ambil sisi positif ya, misal ada pohon besar tidak boleh ditebang gini-gini. Sebenarnya pohon besar itu kan mencakup tentang ekosistem. Ekosistem secara hayati ataupun secara botani ataupun juga secara hidrologi. Saya pernah ada dulu kunjungan tentang satu pohon besar, pohon randu yang sangat besar. Ternyata pohon ini tepat ada di tengah makam Mas. Itu ternyata pohon ini menjaga 7 mata air yang masih ada. Saat nanti pohon itu kemudian ditebang kasarannya ya, maka diyakini muka air tanah akan turun sehingga menyebabkan mata air itu akan kering. Misalkan, sehingga orang akhirnya bagaimana sih mempertahankan itu, termasuk menjadi rumah bagi satwa. Saat itu ada tokek, ada burung yang paling banyak ya. Dikhawatirkan kalau itu kemudian ditebang, terjadi hal-hal yang itu tadi berkaitan dengan ekosistem. Akhirnya diciptakan pohon ini bertuah dan macam-macam, nggak boleh ditebang gini. Itu secara kasus ini gitu ya Mas kita ngomong, dan kita lebih meyakini hukum adat seperti itu, walaupun hukum adat ini sifatnya adalah tidak tertulis tapi sangat mengikat. Orang takut dengan itu. Karena sebenarnya kita bangsa yang luhur, yang masih percaya dengan omongan orang tua gitu. Iya. Gitu. Jadi memang ini Om, si mitos atau urban legend ini ada tuh bukan cuman karena cerita-cerita dari zaman dulu ya. Iya. Oke, karena memang ada yang harus dijaga teman-teman. Kayak tadi Om Hao bilang tentang pohon yang nggak boleh tebang. Tapi Om, ada nggak sih yang mitos itu emang pure karena makhluk astral? Itu bisa terjadi. Itu bisa misalkan tempat-tempat wingit, tempat yang pernah menelan korban jiwa atau macam-macam itu ada. Tapi kan kajiannya macam-macam toh Mas, penyebabnya ini apa sehingga itu bisa terjadi kan gitu. Misalkan rumah yang bekas sekte, rumah yang pernah dikirim santet kemudian meninggal semua, itu bisa. Nah, entitas ini akhirnya meng-create tempat itu menjadi tempat yang serem. Sehingga pikiran orang akan termanipulasi dengan itu gitu. Jadi emang ini Om ya, nggak cuman untuk melindungi sesuatu gitu, tapi karena emang tempat itu pure makhluk halus yang membuat tempat itu menjadi angker ya. Dan orang akhirnya antara takut dan tertarik untuk datang ke situ. Misalkan tertarik datang ke situ untuk tujuan pemujaan ataupun apa gitu. Nah Om, berarti mitos atau urban legend ini nggak cuman berada di Jawa dong Om ya? Iya, dimanapun sebenarnya Mas. Dimanapun ada ya? Iya. Nah itu kira-kira nih Om ya? Iya. Dengan keberadaan mitos, urban legend bahkan sampai makhluk-makhluk astral itu, kalau menurut Om sendiri sih, kegiatan manusia yang berkaitan sama makhluk astral itu kira-kira ada kaitannya nggak Om sama apa yang sedang ada terjadi itu di dunia gitu? Ada tentu Mas. Untuk tujuan-tujuan tertentu ya. Gitu. Bahkan untuk misalkan kita ketahui beberapa organisasi-organisasi menyimpang dulu mencari inspirasi dengan berkomunikasi dengan makhluk astral itu ada. Sebagai satu contoh, karena sifatnya yang konseptual itu terkadang apa yang tidak terpikirkan oleh manusia biasa ini bisa terjadi, bisa terpikirkan inspirasi-inspirasi itu. Bahkan sampai ke peradaban ya Om? Iya, saya benarkan. Jadi keterkaitan antara makhluk astral atau makhluk gaib atau jin ini dengan manusia ini mempengaruhi Om jadi ya mereka ya? Sangat berpengaruh Mas. Gitu. Ngeri-ngeri sedep sih sebenarnya, ya kan? Apalagi misalkan gini Om, kan nggak semua makhluk astral itu kan liar Om ya? Iya. Ada juga yang mereka hadir di dekat kita itu sedari kita lahir atau yang biasa disebut kodam. Iya benar. Iya. Jadi begini, kalau kodam itu kan dalam bahasa Arab ya, itu adalah pendamping, pembantu, pendamping. Nah, kodam ini juga kita sebut gampangnya adalah perewangan. Nah, pembantu. Ya, membantu. Kan tadi kodam berasal dari kata membantu. Bantuan atau pembantu lah, atau perewangan itu tadi. Nah, ini apakah kodam ini berasal dari seseorang yang mencari sehingga dia memiliki perewangan, atau berasal dari lahir? Atau gampangnya kalau berasal dari lahir itu kan dari sedulur papat 5 pancer. Salah satunya adalah saudara Ari-Ari atau yang sering disebut dengan jin Korin. Gitu. Ini memang berbeda Mas. Jadi kalau Korin sendiri ini pendamping,
atau saudara secara metafisik kita. Tapi kalau Kodam ini memang asisten pribadi, iya, aspri ya. Iya, yang biasanya dipergunakan oleh orang-orang tertentu itu untuk melancarkan aksi dan pekerjaannya, entah itu positif atau negatif. Wah. Iya. Ini tiap orang itu punya nggak sih Om Kodam? Sebenarnya punya semuanya, tapi kedeteksi atau tahu tidak itu berbeda-beda. Dan perlu diketahui kenapa kalau tanya, ini Kodam bentuknya macan, ular, naga, singa, kenapa kok nggak ada yang jangkrik, nggak ada yang gitu ya, singkong atau apa? Ya sebenarnya itu Kodam itu penggambaran dari sifat yang ditafsirkan yang berbeda-beda. Gampangnya kan kalau sifat orang ini kemudian keras, memiliki satu kewibawaan ya, penggambarannya kan hewan-hewan berwibawa misalkan singa gitu loh Mas. Iya. Digambarkan. Tapi pada dasarnya semua tidak berwujud. Karena sifatnya sendiri kan absurd. Gitu. Nggak semua berwujud binatang atau manusia gitu Om, yang random aja gitu, tergantung sifat tadi ya berarti ya. Iya, gambaran sifat sebenarnya. Nah, kalau kemudian itu beralih pada jin, nah ini bisa menyerupakan diri kan gitu Mas. Gitu. Kadang nih aku pernah dengar nih Om, ada yang orang yang mengaku-ngaku bahwa kodamnya adalah Prabu Siliwangi. Itu tanggapannya seperti apa Om? Ya gimana ya Mas, kalau saya sendiri udah deh kepercayaan masing-masing aja. Saya tidak bisa mau ini ya menjudge seperti itu udah terserah aja nggak apa-apa gitu ya. Asal nggak ya kita punya persepsi masing-masing lah. Mau kodamnya siapapun itu non sewu, asal tidak menyinggung agama tertentu atau kepercayaan tertentu nggak masalah. Kan terkadang begini, kalau dalam tingkatan-tingkatan tertentu entitas-entitas itu kemudian menyerupakan seperti itu mungkin bisa saja terjadi. Sebenarnya di sini multitafsir menurut saya. Jadi ya karena sifatnya subjektif ya sah-sah saja lah. Sah-sah saja. Jadi kalau kodamnya seblak pun sah-sah aja. Iya, terserah mau mewujudkan ini apa gitu. Tuh teman-teman, jadi nggak usah khawatir kodamku apa, nanya Om Hao, Mas Amai kodamku apa, itu nggak usah. Kalian perlu tes psikolog aja. Sifatnya seperti apa, nah itu kodam kalian. Gitu ya Om ya. Iya, berkata yang secara database-nya itu sudah mencerminkan kita kan gitu. Itulah kodam Mas, yang membantu. Itu. Oke. Tapi itu bisa menyesatkan juga Om ya? Bisa di beberapa sisi kalau kemudian mencarinya yang salah jalan bisa tersesat. Gitu. Kodam-kodam negatif ada. Namanya. Tadi itu ya ada yang emang dia turunan dari leluhur, ada yang itu kita bisa minta atau kontrak, bisa Om? Bisa. Mencari. Bahkan ada juga yang menjalin ikatan seperti perkawinan gaib, akhirnya menyebutkan kodam yang disebut dengan istri gaib, ada juga. Jangan ditiru teman-teman, itu cuma info aja ya. Iya. Karena itu bahaya Om ya. Iya. Itu melanggar juga. Melanggar juga tuh, dan melanggar norma, melanggar banyak hal lah pokoknya, dan itu bahaya gitu. Nah Om, pertanyaan terakhir nih Om. Iya. Kodam zaman dulu sama zaman sekarang itu beda apa enggak? Sama sebenarnya Mas, itu karena itu berkaitan dengan residual memori, itu sampai kapan pun nggak akan selesai. Sehingga tadi ada pertanyaan yang dimaksud apakah kodamnya ini ya bisa jadi. Sebenarnya salah tafsirnya mungkin agamanya hampir sama, kemudian kok disamakan dengan beliau, itu ya bisa jadi juga. Bahkan ada orang-orang yang sekarang kalau disebut yang spiritual awakening atau apa ini all soul, itu bisa berarti dari yang itu. Dari tempo-tempo lama. Tempo-tempo. Benar. Temporalnya cukup lama. Tadi balik lagi ya, karena mereka pun makhluk astral Om ya, kodam pun ya. Jadi itu juga mungkin itu juga produk budaya. Ya. Nggak sih Om? Bener ya. Jadi ketika ada yang bilang ya kodamku A, B, C, D, F, G, ya mungkin karena mereka tinggal di sana gitu, dengan sifatnya seperti ini gitu Om ya. Iya, benar. Menarik kan teman-teman pembahasan seperti ini. Saksiin terus tiap Sabtu ya Min ya. Iya. Kalau ada info-info nanti tulis di kolom komentar. Info-info yang viral-viral atau apa lagi. Request betul. Aja. Mungkin segitu aja cukup Om? Cukup. Iya. Mungkin semoga bermanfaat ya. Nanti seperti kita sampaikan, kalau ada info atau ingin tanyakan apa, tinggal tulis di kolom komentar atau DM ke admin VOC dan nanti kita bahas di sini. Betul Om. Iya. Dan jangan lupa teman-teman juga
Selain ada Opsan juga masih ada Kelam, Kliwonan ya Om ya. Dan itu juga seru pembahasannya, teman-teman juga bisa kirim cerita ke cerita.ktj ya, Min? @gmail.com. Betul nggak? Arsip cerita ktj@gmail.com itu yang benar teman-teman. Oke Om? Oke, terima kasih untuk Sobat Javanika yang menyaksikan dari awal hingga akhir. Tetap dukung podcast Obrolan Santai dan juga Kliwonan, dan Kelam sekarang ada di TikTok. Ya, yang nggak punya apa Mas Amin? Yang nggak punya apa? Nggak punya TikTok gimana? Beli handphone, install TikTok. Iya. Ini nggak salah alasan. Kita tutup ya. Dan jangan lupa juga dukung tim KTJ dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng, share banyak mungkin. Tinggalkan kritik, masukan, dan saran serta info-info yang menarik hanya di kolom komentar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi otan sapina dengan rahayu sagung dumadi.